Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Sekarsini dengan NIM 2020-014067 dari kelas Algoritma dan Struktur Data B. Di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan tentang program yang saya buat berdasarkan studi kasus yang diberikan pada saat UAS. Ini adalah studi kasusnya. Dapat besar. Studi kasusnya adalah Ridwan merupakan guru matematika di sekolahnya. Dia ingin membuat aplikasi untuk mempermudah pekerjaannya, menampilkan, mengurutkan, dan mencari data nilai siswa. Nah, Ridwan mengumpulkan data-data yang dia punya dan mendapatkan data tentang nilai di kelas 6. Nah, data-data yang Ridwan kumpulkan itu sebagian sudah terurut dan juga tapi masih sulit, merasa kesulitan untuk mencari data-data tersebut. Nah, data yang ingin Ridwan simpan adalah NIS, nama siswa, nilai, dan juga kelas. Nah, untuk proses pencariannya, Ridwan ingin mencari data tersebut berdasarkan dengan nilai siswanya. Jadi dia ingin mencari misalkan nilai 90 dan akan menampilkan siapa sih yang mendapatkan nilai 90. Kemudian jika dia menginputkan 80, akan muncul siapa yang mendapatkan nilai 80 tersebut. Jadi ini adalah analisa dari soal atau studi kasus yang diberikan. Jadi seperti itu. Dia ingin membuat aplikasi yang dapat menampilkan, mengurutkan, mencari data siswa. Tetapi untuk mencari data siswanya, dia ingin mencari data siswa berdasarkan dengan nilai. Nah, lalu algoritma yang saya buat dalam kasus atau studi kasus ini adalah algoritma double linked list. Kenapa? Karena di algoritma double linked list tersebut sudah bisa untuk menampilkan, mengurutkan, dan juga untuk mencari data siswa. Jadi saya rasa dan saya pikir algoritma double linked list sesuai, tapi dalam program saya buat nanti terdapat beberapa kekurangan, tetapi saya mengatakan untuk memilih algoritma double linked list, walaupun memang jika nanti terdapat perbedaan atau ternyata tidak sesuai, ya mohon dimaafkan karena yang pertama kali saya pikirkan melihat soal tersebut, saya ingin menggunakan algoritma double linked list. Saya mantap menggunakan algoritma double linked list. Lantas, seperti apa program yang saya buat menggunakan algoritma double linked list? Mari saya tunjukkan langsung ke algoritmanya, ke program yang saya buat. Nah, ini adalah yang program yang saya buat. Pertama-tama kita membuat class node. Di class node ini kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan dipakai nantinya. Yang pertama, public integer untuk ID, menggunakan tipe data integer. Untuk name, menggunakan tipe data string, karena name itu merupakan string, misalnya menggunakan string. Integer untuk nilai siswa, sama seperti ID, dan juga kelas menggunakan string. Nah, di sini juga mereka yang public node next dan juga flat. Kemudian membuat sebuah kelas yang bernama double linked list. Ini ada sebuah node yaitu start. Nah, di sini dikasihkan bahwa start itu sama dengan 0. Kemudian membuat metode untuk memasukkan data. Karena Ridwan ingin membuat sebuah aplikasi untuk mengurutkan, mencari, dan menampilkan, maka sebelum itu saya ingin untuk membuat EndNote dulu, karena kan tidak mempunyai datanya atau belum mempunyai datanya, maka dari itu kita inputkan dulu data-datanya. Anggaplah saja kita adalah Ridwan. Sini deklarasi kembali, integer ID, string nm, nm itu nama, integer nl nilai siswa, dan KL kelas siswa. Nah, di sini kemudian kita membuat console write untuk menampilkan nanti di programnya, meminta Ridwan untuk memasukkan name siswa. Lalu program akan menerimanya accept. Ini juga sama, meminta Ridwan untuk memasukkan nama siswa, kemudian program akan mengaccept-nya, menerimanya, kemudian nilai siswa sama juga seperti itu sampai dengan kelas siswa. Nah, kemudian kita mengalokasikan bahwa new node sama dengan new node. New node IDS sama dengan ID, name sama dengan nm, nilai sis sama dengan nl, unit kelas sama dengan KL. Jadi yang ini bisa mendengarkan dengan ini. Dan cek jika list
empty. Nah, untuk di sini duplicate list not allowed. Karena kan biasanya list itu tiap orang beda-beda, tiap siswa beda-beda. Biasanya yang saya tahu yang sama itu mungkin dinilai di nama, bisa sama di nama awalnya, dan juga di kelas. Kelas tentunya sama. Ada beberapa siswa yang sama. Seperti ini. Kemudian juga sama ya, tidak diperkenankan duplikat. Nah, di sini jika data yang kita masukkan masuknya tuh ke between di antara dua node. Ini menggunakan ini. Nah, ini jika node yang kita masukkan ada di akhir list, di end of list akhir. Nah, di sini kita membuat metode untuk mencari sesuai dengan yang diinginkan Ridwan. Mencarinya itu berdasarkan nilai siswa. Untuk proses lebih lanjutnya ini ada di bawah di static void main. Lanjut ke sini. Ini untuk traverse menampilkan. Nah, untuk menampilkan di sini menampilkan data yang sudah terurut, yang sudah diurutkan diurutkan berdasarkan IDS-nya. Ini mengurutkan namanya. Nah, ini jika ternyata ada, maka true, kemudian jika enggak, false. Tadi nanti digunakan pada saat ini dan juga di search ini. Untuk mencari apakah ini ada apa enggak sih si data yang akan dicari. Nah, oke, lanjut ke static void-nya. Di sini proses pemanggilan metode tadi. Ini sebelumnya kita inisiasikan dulu kelasnya, kelas doubling list, nih sini obj sama dengan new doubling list. While untuk proses perulangan, nanti ada try catch apabila kita salah menginputkan option. Nah, lanjut di sini console right line menu add a record of list untuk memasukkan dulu terlebih dahulu karena kan kita belum mempunyai datanya. Nah, untuk view all record ascending order of roll numbers diurutkan berdasarkan list. Harusnya list maaf. Dan search record yang ada di list dan exit. Jadi nanti kita pengguna maksudnya Ridwan antara choice, antara pilihan mau yang mana. Kemudian sini yang pertama itu obj add node kita masukkan untuk insert, full input, case 2 untuk menampilkan, nah sesuaikan ya. Dan 3 untuk proses mencari. Nah, di proses mencari ini jika ternyata data yang kita cari tersebut tidak ada dalam kelas, tidak ada dalam list, kita belum memasukkan data sama sekali, maka akan muncul list is empty. Nah, tapi jika kita sebelumnya sudah memasukkan data, kita tinggal masukkan nilai yang ingin dicari. Ini jika kita belum masukkan sama sekali ya, jadi di list tersebut kosong, belum ada apa-apa. Nah, ini jika kita sudah memasukkan list atau misalnya masukkan nama, list, kelas, dan nilai, maka akan muncul masukkan nilai yang ingin Anda cari. Ini ada suatu kondisi. Nah, jika nilai yang kita cari ternyata tidak ada dalam list, maka akan muncul pemberitahuan record not found. Tetapi, jika nilai yang kita cari ternyata ada dalam list, maka akan menampilkan record found dan menampilkan list name, nilai, dan juga kelas. Seperti ini. Ini case 4 untuk exit. Nah, ini jika kita salah masukkan, seharusnya memasukkan option-nya itu 1 sampai dengan 4, kita masukkan A, B, C. Nah, itu akan menampilkan pemberitahuan bahwa itu tuh invalid option. Option-nya tidak valid. Nah, kemudian kita lanjutkan cara kerja aplikasi ini seperti apa. Ini. Misalkan Ridwan memilih nomor 2, belum ada data sama sekali di sini. List is empty, sama seperti tadi, kosong, karena belum ada data yang masuk.
Pertama kita masukkan data nilai siswa 40 Tiara 90 B itu lagi 2020 0141 Ayra Brahmana 80 kelas B disamakan lagi ya 2020 01 39 Raffi Ramadan 90. Kita view, jadi ini sudah diurutkan ya, sudah diurutkan berdasarkan ID siswanya. Karena kan tadi yang pertama kita masukkan adalah Tiara, NIS-nya itu 40, awal akhirannya 40, ini Raffi tadi kan 39, dan akhirnya 41, kemudian sudah diurutkan. Nah, mari kita lanjutkan untuk proses mencari 3. Masukkan nilai yang ingin mencari. Nah, ini berarti kan sudah ada datanya, sudah dimasukkan datanya. Yang ingin mencari, misalkan si Aira dulu 80, ada namanya record found, NIS-nya sekian, namanya adalah Aira, nilai sekian, nilainya sekian. Nah, kemudian kita search lagi nomor 3, 90. Nah, di program yang saya buat ini tuh kita tidak bisa menampilkan semua yang memiliki nilai tersebut. Jadi cuma bisa menampilkan, misalkan kita masukkan nilai yang 90 itu ada di 2 siswa, misalkan. Nah, tapi ketika kita search itu, yang bisa ditampilkan hanya 1, yaitu Raffi misalkan. Yang pertama yang sudah diurutkan tadi, berdasarkan ini. Mana sih namanya? Nah, ini. Harusnya kan Tiara juga 90, tapi yang muncul malah Raffi saja. Nah, Raffi Ramadan, 90, nah seperti itu. Nah, jadi masih terdapat beberapa kekurangan di program yang saya buat karena dia tidak bisa menampilkan siapa sih siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Maksudnya kita memasukkan yang memiliki nilai 90 terdapat 2 orang, tapi yang bisa ditampilkan hanya 1 orang saja. Nah, dan juga sebetulnya saya masih bimbang. Kalau saya buat betul atau tidak ketika saya menetapkan pilihan untuk mengambil algoritma double list, itu sudah betul atau tidak, saya masih bimbang. Karena tadinya saya ingin menggunakan algoritma binary search untuk proses mencari dan juga sorting yang menggunakan insertion sort, search dan juga insertion sort, sorting untuk sorting insertion, dan juga untuk proses pencariannya itu menggunakan binary. Tapi saya merasa kesulitan karena waktu yang diberikan menurut saya tidak cukup untuk saya. Tidak tahu untuk teman-teman yang lain, tapi untuk saya merasa tidak cukup karena mengerjakan essay pun saya lama gitu, selama mencarinya, mengisinya, karena kata-kata yang saya isikan tuh terkadang tidak baku seperti itu. Jadi saya merasa kesulitan dan membaca ulang materinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan tentunya banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Mungkin saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.